Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Nasrullah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dalam materi beribadah, bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Materi ini adalah materi pada semester genap untuk peserta didik kelas 12 SMK Kesehatan Banten. Petunjuk belajar. Adik-adik sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Kemudian mulailah untuk mempelajari materi pada kali ini dengan menganalisis kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Lalu pada materi ajar, silahkan cermati peta konsep agar adik-adik lebih mudah memahami materi ini. Lalu di akhir pelajaran pada kali ini, adik-adik diminta untuk mengerjakan tugas dan soal-soal latihan yang nanti akan saya berikan. Nah, adik-adik sekalian, kompetensi dasar untuk materi beribadah, bersyukur, dan berbuat baik kepada sama manusia sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu yang kedua adalah membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Lalu yang keempat, menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Setelah melalui interaksi, komunikasi dan diskusi antar peserta didik dan guru tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik pada sesama manusia,
diharapkan adik-adik semua mampu yang pertama menentukan hukum bacaan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, adik-adik mampu menentukan makna, isi kandungan serta manfaat dan hikmah dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Masih dalam IPK atau indikator pencapaian kompetensi, menemukan keterkaitan antara makna, isi kandungan serta manfaat dan hikmah dari Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang contoh perilaku kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu yang IPK yang keempat, merumuskan keterkaitan antara makna, asbabun nuzul serta manfaat dan hikmah yang terkandung pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Lalu indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang pertama adalah adik-adik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran surat Luqman ayat 13-14 ini dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian IPK keterampilan yang kedua adalah adik-adik mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Dan IPK keterampilan yang ketiga adalah adik-adik mampu mempresentasikan hubungan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pada pertemuan 1 dan 2 melalui model pembelajaran cooperative learning, metode jigsaw dan expert group, diharapkan adik-adik semua nanti dapat menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu mendemonstrasikan bacaan dan hafalan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian pada tujuan pembelajaran pertemuan yang ketiga, melalui metode pembelajaran problem based learning, diharapkan adik-adik semua mampu menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah
dengan berbuat baik terhadap sama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan yang kedua, adik-adik mampu mendemonstrasikan bacaan dan hafalan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan dapat beribadah dan bersyukur pada Allah dengan berbuat baik terhadap sama manusia sesuai dengan pesan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini adalah peta konsep materi dan penilaian. Silakan adik-adik pelajari dengan baik. Ya, materi utamanya adalah Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, ada kegiatan belajar kita mulai dari mengidentifikasi tajwid, menerjemahkan ayat ya, secara harfiah maupun secara utuh, kemudian memahami kandungan ayat, membaca ayat, menghafal ayat, dan kemudian melakukan presentasi. Sedangkan penilaian ya, ada penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, kemudian ada penilaian tugas. Tugasnya berupa mengidentifikasi tajwid, kemudian ulangan harian atau kuis, membaca ayat dan menghafal ayat. Selanjutnya adik-adik sekalian, marilah kita membaca Quran surat Luqman ayat 13-14. Silakan adik-adik membaca sesuai dengan kemampuan awal adik-adik sekalian. Atau sudah selesai? Baik. Saya akan berikan contoh untuk adik-adik, kemudian simak dan ikuti nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Sadaqallahul azim. Nah, demikianlah contoh atau cara membaca Quran surat Luqman ayat 13-14. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang ada pada dua ayat tersebut. Nomor 1, lafaznya berbunyi libnihi wa huwa. Hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Alasannya karena sesudah dhamir hi, yaitu libnihi, bertemu selain alif. Nah, pada kata atau pada lafaz libnihi wa huwa, hak dhamirnya bertemu dengan huruf waw
Huruf waw itu bukan huruf alif. Kemudian yang kedua sampai yang keempat, adik-adik bisa menganalisisnya masing-masing. Selanjutnya, terjemah ayat secara lafziyah. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata, libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberi pelajaran atau nasihat kepadanya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka, sesungguhnya menyekutukan, la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Maksudnya adalah inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluknya, benar-benar kezaliman yang besar. Potongan ayat berikutnya atau lafaz ayat berikutnya, silakan adik-adik analisis secara masing-masing. Kemudian terjemah ayat 13 sampai 14 Quran surat Luqman, yaitu surat yang ke-31. Terjemah ayat ke-13 adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan terjemah ayat yang ke-14 adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 adalah, pada suatu hari Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya sedang si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya. Bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan? Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya yaitu,
Yang pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Dan yang kedua, bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Kandungan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nama surat ini diambil dari nama seseorang yang disebut pada ayat ke-12 dari surat ini, yaitu Luqman. Siapakah Luqman itu? Ulama salaf telah berselisih pendapat tentangnya. Apakah dia seorang nabi atau seorang yang saleh? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman bukanlah nabi, melainkan seorang yang saleh. Wallahu a'lam. Pada ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Luqman saat ia memberi nasihat kepada anaknya agar disampaikan kepada umatnya, yaitu kita semua. Pokok-pokok kandungan ayat 13. Di antara kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberikan nasihat dan pelajaran sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman kepada anak lelakinya. Kemudian yang kedua, ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkannya dari jalan kesesatan. Yang ketiga, Luqman menasihati anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang keempat, ayat ini memerintahkan untuk menanamkan keimanan kepada anak sejak dini. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah dosanya, kecuali ia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian apa yang terkandung dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-14? Yang pertama adalah ayat ini memerintahkan kepada manusia, yaitu kita semua, agar berbuat baik kepada kedua orang tua, karena seorang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kemudian yang kedua, perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan dan berterima kasih kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ibu menyusui bayinya sempurnanya adalah 2 tahun, minimal 6 bulan. Inilah yang dimaksud dengan wa fisaluhu fi amain. Jadi adik-adik nanti yang perempuan calon ibu, ya, ketika nanti memiliki bayi dari suami yang sah tentunya, ya, susuilah bayi Anda minimal 6 bulan, ya, yang bagus adalah 2 tahun. Selanjutnya, kandungan yang keempat adalah ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah dengan membawa amal masing-masing. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Shadaqallahul azim. Nah, itulah contoh dari saya bagaimana cara membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya adik sekalian, marilah kita lakukan identifikasi tajwid Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Yang pertama contohnya adalah lafaz berbunyi ihsanan wa dzil qurba. Ya, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Alasannya karena tanwin yaitu nan ya bertemu dengan waw. Ihsanau gitu ya. Artinya tanwinnya masuk ke huruf waw disertai dengan dengung. Kemudian lafaz yang kedua Israila. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Alasannya karena mad tabi'i yaitu ra ya, kata ra diikuti hamzah yaitu i. Ya, ra mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata. Maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Nah, lafaz-lafaz yang lain saya berharap adik-adik mampu menganalisisnya secara mandiri. Selanjutnya terjemah lafziyah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Contohnya adalah wa idz akhadna mitsaqa, dan ketika kami mengambil janji ya. Maksudnya Allah mengambil janji Bani Israila kepada Bani Israil. La ta'buduna illallah. La artinya jangan, ta'buduna kalian menyembah, illa kecuali Allah yaitu Allah. La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Serta lafaz-lafaz yang lain silahkan adik-adik analisis secara masing-masing. Selanjutnya terjemah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini adalah ayat ini ya, turun berkenaan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab, yaitu Bani Israel, ada juga yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah mereka itu maksudnya jumlah ahli kitab
atau Bani Israel yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, ya. Antara lain yang pertama, Allah melarang hamba-hambanya mempersekutukannya. Allah memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Setelah Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik dalam bentuk perbuatan, selanjutnya Allah memerintahkan manusia bertutur kata yang baik kepada manusia lainnya, terlebih lagi kepada kedua orang tua. Selanjutnya, ayat ini juga berisi perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini merupakan ibadah yang pokok. Sholat merupakan ibadah kunci yang menentukan ibadah lainnya. Sebagaimana Allah ulangi, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa nanti di hari akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila sholat kita baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Namun apabila sholat kita dinilai buruk oleh Allah SWT, maka amalan yang lain juga dianggap buruk. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kemudian di akhir ayat ini Allah menjelaskan sikap dan perilaku Bani Israel yang berpaling dari janjinya dengan Allah SWT. Sikap ini diceritakan agar kita tidak bersikap dan berperilaku seperti Bani Israel. Apa itu? Mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 adalah yang pertama kali harus ditunaikan oleh manusia, kita semua, adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kemudian hak makhluk. Dan yang kedua, kewajiban pertama manusia sebagai hamba Allah adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, berbuat baik kepada kedua orang. Implementasi sikap dan perilaku saling menasihati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjadikan masalah tauhid dan larangan melakukan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Yang kedua, mengingatkan orang yang kita nasihati tentang besarnya jasa-jasa orang tua kepada anak-anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang santun dan beradab. Yang keempat, menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datang. Dan yang kelima, menjalin silaturahim dengan sesama manusia. Sedangkan implementasi sikap dan perilaku berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain adalah yang pertama, melakukan ibadah ritual seperti sholat, zikir dan sebagainya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Yang kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat keinginan kedua orang tua kita itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Dan yang kelima, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang keenam, berbuat baik kepada teman sejawat, teman sekelas, teman sepermainan dan seterusnya. Berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan
dan penginapan sebatas kemampuan kita. Kemudian yang selanjutnya, berbuat baik kepada karyawan atau pembantu dengan membayarkan upah sesuai perjanjian. Ya, saya doakan mudah-mudahan adik-adik semua ini ya menjadi bos, menjadi direktur atau memiliki perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Upahlah mereka sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja yang kalian tanda tangani bersama mereka. Kemudian selanjutnya, membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan yang serupa, gitu ya. Dan yang terakhir, berlaku baik kepada binatang sekalipun, ya, dengan memelihara atau memperlakukannya dengan baik. Jika binatang itu harus disembelih, maka sembelihlah dengan adab yang baik dan tidak boleh ada unsur penganiayaan. Selanjutnya, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Selanjutnya, marilah kita dengarkan, kita وَإِذْ simak أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang berbuat baik kepada sesama manusia, ya, sebagai wujud ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya evaluasi, ya. Untuk evaluasi KD 3.2, Anda akan diminta menjawab soal ulangan harian secara online, ya, pada link yang nanti akan saya berikan, dan atau ulangan harian manual paper. Sedangkan untuk KD keterampilan, ya, 4.2.1,
dan 4.2.2 Anda akan dipanggil untuk membacakan dan menghafal Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Sedangkan untuk evaluasi KD 4.2.3 Anda akan diminta untuk mempresentasikan hubungan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Ini adalah referensi dari materi kita pada kali ini, yaitu tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Abul Fida Ismail Ibni Katsir. Kemudian Sofatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, jilid yang keempat, edisi terjemahannya dari Kiai Haji Yasin. Demikian materi ini disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi manusia yang beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dengan sebaik-baiknya dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan manfaat dan berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.